Menyaksikan perkembangan pertempuran ini, Indrajit menjadi marah sekali. Sisa pasukan yang masih hidup itu tinggal sedikit. Ia melepas senjata Candrasa. Anoman menghindar. Anoman menyambar turun dengan maksud menerjang hancur tubuh Indrajit. Tetapi kereta yang ditarik oleh 4 ekor singa itu meloncat dan menerkam Anoman. Tetapi kali ini singa-singa menarik kereta. Perang itu tewas seketika. Ternyata mereka telah menjadi korban kuku pancanaka Anoman yang tajamnya seperti pisau pencukur saja layaknya. Indrajit tertegun. Belum pernah terjadi sebelumnya singa-singa penarik yang setia itu gagal melaksanakan tugasnya, bahkan tewas. Indrajit segera menggantikan singa-singa penarik yang tewas itu dengan raksasa-raksasa penarik yang selama ini menjadi cadangan kereta perang itu mulai bergerak lagi seperti biasa. Bupati Surasekti yang memimpin sisa pasukan sungai sesuai petunjuk Indrajit segera mengatur gelar perang yang baru. Sementara itu Indrajit segera melepas senjata panah sakti yang dulu digunakan waktu ia ikut ayahnya menyerang Kaendran. Dulu digunakan untuk menyerang dewa, kali ini digunakan untuk menyerang Anoman. Anak panah itu mengenai paha Anoman dan tertancap. Anoman sengaja tidak menarik anak panah yang menancap di pahanya itu karena ia mempunyai maksud tertentu. Tiba-tiba Indrajit melepas panahnya saktinya. Yang lain ialah panah sakti naga. Seluruh tubuh Anoman terikat oleh belitan senjata naga itu. Anoman pura-pura tidak dapat bergerak karena mempunyai maksud tertentu. Kali ini ia ingin dibawa ke tempat Rahwana. Perhitungannya ternyata tepat. Para prajurit raksasa itu bersorak bergembira serentak. Mereka menggerumuni Anoman. Mereka memuaskan diri mereka dengan tidak sedikit yang menggigit. Anoman diam saja walaupun gangguan dari raksasa-raksasa itu dirasakan sakit sedikit. Raksasa-raksasa itu mengeluarkan ucapan yang bernoda mengejek. Oh, begini yang bentuk duta dari Prabu Ramawijaya itu. Rupanya Rama telah kehabisan manusia. Kera yang dipilihnya untuk menjadi utusan istimewa. Ayo kita sunat saja dia. Dan barang siapa ingin meminum darahnya boleh saja. Indrajit mendekati dan berkata, "Woi, sudahlah, bawa tawanan kita itu ke tempat Kanjeng Romo. Kamu semua tidak usah menyakitinya, karena hukuman yang akan diterima oleh Anoman ini dari Kanjeng Romo pasti tidak akan kurang dari hukuman mati." Para bupati segera mengikuti lebih erat tubuh Anoman dan kemudian mengangkatnya serta menghadapkannya ke Rahwana. Pada waktu itu Rahwana sedang duduk di atas kursi singgasana dihadapan oleh Pati Prahasta Wibisono dan para bupati. Tidak lama kemudian Indrajit muncul sambil membawa tawanan, ialah Anoman dalam keadaan terikat erat oleh panah naga dan pada pahanya tertancap panas. Indrajit melakukan sembah kemudian melaporkan jalannya
pertempuran melawan Anoman dari permulaan sampai akhir. Dilaporkannya siapa Anoman sebenarnya. Rahwana mempunyai 3 adik, ialah Kumbakarna, Sarpakenaka, dan Wibisana. Ayah mereka berparas elok, ibu mereka adalah Dewi Sukesi, putri dari Raja Alengka Prabu Sumali. Prabu Sumali memang berwujud raksasa, tetapi Dewi Sukesi berwujud manusia yang sangat sakti dan cantik. Waktu jabang bayi Rahwana lahir, ayahnya terkejut karena mula-mula keluar dari kandungan ibunya itu 10 kepala. Bayi berwujud raksasa menakutkan disusul kemudian dengan 20 lengan dari bayi itu. Baru kemudian menyusul bagian tubuhnya yang lain. Kemudian jabang bayi diletakkan dengan baik. Begawan Wisrawa memberitahukan hal itu kepada Prabu Sumali. Prabu Sumali segera datang menjenguk. Melihat wujud cucunya itu, Prabu Sumali untuk beberapa saat tertegun, terutama merasa sedih menyaksikan cucunya itu bermuka 10. Tetapi akhirnya ia menerima keadaan. Ia pasrah kepada dewa. Jabang bayi dibawa sendiri oleh Prabu Sumali ke dalam istana. Dirawatnya dengan penuh kasih sayang dan diberi nama Rahwana atau Dasamuka. Dasamuka yang artinya dasa 10 muka, berarti 10 muka. Tetapi karena bayi itu bermuka 10, orang menyebutnya Dasamuka. Didikan cucunya itu sejak kecil agar gemar bertapa berprihatin, sehingga kelak kemudian hari menjadi satria yang sakti mandraguna tanpa tanding. Sejak kecil sampai dewasa Rahwana hidup di pertapaan tekun, bersemedi, hidup penuh perhatian dan bertapa di puncak gunung Gohkarna. Beberapa kemudian Dewi Sukesi melahirkan jabang bayi laki-laki berwujud raksasa bernama Kumbakarna. Belum sampai dewasa ia sudah memiliki tubuh setinggi sebesar gunung. Begawan Wisrawa sedih mempunyai 2 orang anak buta. Ini lagi cerita babatnya Rahwana dulu ya guys, sampai selesai. Nanti Anoman dutanya dilanjut lagi.